Nah, ada salah satu coklat terkenal yang masih eksis sampai sekarang nih, geng. Namanya coklat Monggo. Bagi penggemar coklat, nama coklat Monggo pasti bukan nama yang asing lagi, geng. Brand coklat asal kota Jogja ini menawarkan cita rasa berbeda di setiap produknya. Dalam dunia percoklatan nasional, popularitas coklat Monggo ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Hal ini tidak lain karena cita rasa coklat yang mampu menunjukkan kelasnya tersendiri. Sejak didirikan 9 tahun yang lalu, beragam produk coklat Monggo sudah mendapatkan tempat di hati para penggemar coklat di Indonesia. Come on, langsung menuju dapurnya, geng! Gengsis, biji kakao yang sudah kering dikupas dulu nih untuk diambil isinya. Pisahkan dari kulitnya. Gunakan pisau tajam supaya kulitnya dapat dipisahkan dari bijinya. Ini dia nih, biji coklat yang telah dikupas. Aromanya mantap! Next, proses penghalusan atau grinding. Proses ini menggunakan mesin penggiling yang digerakkan dengan tenaga listrik. Mesin ini menghasilkan bubuk coklat yang halus, nantinya akan diolah menjadi coklat batang. Selanjutnya, masuk ke proses penghalusan coklat menjadi pasta yang disebut dengan cocoa mass. Proses ini dilakukan secara terus-menerus selama 30-40 jam sampai coklatnya halus, geng. Widih, lama bener ya. Alat yang disebut mesin mortar ini akan bergerak berputar terus-menerus sampai butiran partikel coklat menjadi halus dan mudah lumer di mulut. Oke, geng, sekarang kita udah masuk ke proses quenching, geng. Dan ternyata di sini coklat nggak boleh kena air, geng, karena coklat udah mengandung minyak. Seperti biasa, air sama minyak nggak pernah bisa bersatu, geng. Dalam. Gengsis, kadar air pada coklat bisa ditentukan dari jumlah kakao yang digunakan loh. Nah, kalau coklat yang dibuat ini ada level tingkatan. Mulai dari 42, 52, 68, 72, 84, sampai 100%. Coklat yang sudah matang tadi akan melalui proses tempering atau perlakuan suhu agar terbentuk kristal lemak. Proses ini menghasilkan coklat yang suhu lelehnya sama dengan suhu tubuh, sehingga rasa dan tekstur coklat pas saat dimasukkan ke dalam mulut. Lanjut, masukkan coklat ke dalam cetakan. Lalu ratakan. Dan dinginkan pada suhu 10 derajat Celcius selama 10 menit. Gengsis, coklat ini sudah dipasarkan ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri loh. Harganya cukup terjangkau, berkisar belasan ribu rupiah per potongnya. Murah banget! Nah, ternyata bikin coklat itu, geng, lama, detail, dan harus pakai perasaan, geng. Makanya coklat sering jadi symbol of love atau simbol dari cinta. So, kalau gitu aku mau kasih ini buat mbaknya, ini buat mbaknya, dan masnya. Oke. Berawal dari Yogyakarta pada tahun 2001, seorang pria bernama Thierry Detournay, turis asal Belgia yang datang berwisata di Jogja tanpa sebuah perencanaan, kecewa dengan kurangnya kualitas coklat yang tersedia di toko-toko di Indonesia. Pria Belgia ini memutuskan untuk membuat beberapa produk coklat dengan cita rasa Belgia. Coklat truffle yang dihasilkan pertama kali diberikan kepada teman Indonesianya. Coklat yang diberikan langsung membuat teman-teman Indonesianya merasakan betapa nikmatnya rasa coklat tersebut. Saking enak rasa coklatnya, temannya berkata, "Anda harus membuatnya lagi." Kemudian, Thierry pun membuat coklat lebih banyak lagi. Setiap minggu pagi, pria ini berjualan di daerah UGM dan di daerah Kota Baru. Tujuannya hanya untuk kesenangan serta mencari minat dan reaksi dari masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan. Hal ini sangat menarik perhatian masyarakat dan menjadikan Thierry sebagai pembuat coklat pertama di Yogyakarta. Keren!
Tahun 2005, muncullah ide Thierry untuk membuka toko atau sebuah perusahaan yang mengolah coklat. Ia bersama tim kecilnya membuat sebuah produk coklat yang bernama Kakao Mania yang ditunjukkan untuk kalangan muda. Nama Kakao Mania dirasa terlalu umum, sehingga pada suatu sore mereka mencoba untuk menggantinya. Beberapa istilah pun muncul dalam diskusi, dan tiba-tiba salah seorang dari mereka mengucapkan "Monggo". Yes, Eureka! Akhirnya ditetapkanlah kata "Monggo" sebagai nama produk coklat mereka. Kata "Monggo" adalah sebuah kata dalam bahasa Jawa yang berarti silakan. Biasanya orang Jawa akan mempersilahkan orang lain seperti mempersilahkan duduk, minum, atau makan dengan menunjukkan menggunakan ibu jari sambil mengucapkan "Monggo". Nama tersebut sangat tepat dan menggambarkan budaya Jawa, kota Yogyakarta. Sejak saat itu, nama produk coklat yang dihasilkan perusahaan mereka adalah Coklat Monggo, yang sekarang lebih terkenal sampai keluar Jawa. Kalau tadi kita sudah lihat pembuatan coklat Monggo yang asli atau original, sekarang udah ada inovasi terbarunya, geng. Bahan dasar yang digunakan ada coklat yang telah berbentuk pasta cair. Now, siapkan cetakan, lalu isi. Kemudian, ratakan supaya teksturnya tidak pecah saat dibentuk. Next, setelah rata, masukkan cetakan ke dalam freezer selama 10 menit. Setelah beku, keluarkan dari cetakan untuk diberi ornamen menggunakan white chocolate. Tada! Hasilnya, sepatu dan tas cantik berbahan dasar coklat. Mantap! Satu lagi nih, geng. Olahan coklat yang banyak digandrungi anak muda. Yup, white chocolate green tea. Kalau white chocolate ini terbuat dari coklat butter atau minyak kakao asli yang dicampur susu, kemudian diolah menjadi pasta. Gengsis, di gerai coklat ini ada banyak varian baru, mulai dari ginger atau jahe, red chili, orange peel, rendang, dan kayu manis. Semuanya lezat dengan rasa unik. Hehehe. Gimana, geng? Penasaran untuk mencoba? Gengsis, kita akan lanjut melihat sensasi strike para pemancing profesional nih. Jangan lewatkan, tonton Mancing Mania berikutnya. Strike, mantap! Strike! Mancing Mania, mantap!